Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Nah anak-anak, materi kita hari ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Adapun kompetensi dasar yang harus anak-anak capai pada hari ini adalah menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah membaca contoh beberapa kesimpulan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar. Setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, anak-anak perhatikan kembali teks yang sudah pernah kita bahas dulu, yaitu tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah, pada saat pertemuan terdahulu kita sudah menemukan ide pokok. Ya, ide pokok itu didapat dari kalimat utama, di mana ide pokok pada paragraf ini adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di Indonesia. Nah, melalui ide pokok ini kita bisa menarik suatu kesimpulan anak-anak, di mana kesimpulan itu merupakan intisari atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, maka dari itu dapatlah kita tarik kesimpulan dari ide pokok yang sudah kita temukan, yaitu jagung sangat penting bagi manusia. Nah, seperti itu anak-anak ya. Untuk membuat kesimpulan tuh bisa kita rangkai dari kalimat sendiri, asalkan maknanya tetap sesuai dengan keinginan atau pesan yang hendak disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, kita baca lagi paragraf yang berikutnya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Manusia mendapatkan sumber makanan dari tumbuhan. Tumbuhan memiliki berbagai bagian yang dapat dikonsumsi seperti daun, buah, batang, akar, dan bijinya. Salah satunya adalah tanaman padi yang menghasilkan beras. Nah, ide pokok dari paragraf yang dibacakan tadi adalah tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Maka dapatlah ditarik kesimpulan, yaitu tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, anak-anak, dari beberapa contoh menarik kesimpulan tadi, maka kesimpulan yang baik itu adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian intisari dari tulisan dimulai dari hal khusus menuju ke umum, menggunakan kosakata baku, kemudian suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi tidak lepas dengan ide pokok dari paragraf tersebut ya. Nah anak-anak, begitu besar manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita di dunia ini. Maka dari itu kita harus bersama-sama gotong royong untuk tetap menjaga kelestarian dari tumbuhan itu sendiri demi menjaga kelangsungan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nah anak-anak, gotong royong itu merupakan salah satu perilaku atau sikap yang mencerminkan sila pada Pancasila. Ada yang tahu termasuk sila yang mana? Ya, itu termasuk sila yang ketiga yang berbunyi persatuan dan kesatuan. Ada beberapa nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak, adapun nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan sila ketiga Pancasila adalah: yang pertama, rela berkorban demi untuk kepentingan bangsa dan juga bangsa. Nah, bagaimana contoh perilaku yang bisa kita lakukan?
yaitu dengan melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, ini kan perlu pengorbanan waktu, tenaga, itu anak ya. Tapi demi kepentingan bersama agar tidak terjadi banjir, maka secara gotong royong membersihkan sampah-sampah yang berada di aliran sungai secara bersama-sama. Nilai yang berikutnya adalah cinta terhadap tanah air dan juga bangsa. Nah, perilaku yang bisa dilakukan adalah menggunakan produk dalam negeri. Nah, seperti ada barang-barang elektronik yang bermerek Polytron dan juga jamu tolak angin, ini produk Indonesia. Maka gunakanlah produk tersebut. Cinta tanah air juga dapat dilakukan dengan melestarikan kebudayaan daerah, seperti mempelajari dan memperagakan seni budaya daerah yang dimiliki oleh negara Indonesia untuk diperkenalkan kepada luar negeri. Nilai yang berikutnya adalah bangga dalam bertanah air Indonesia serta bangga menjadi bangsa Indonesia. Contoh perilakunya adalah belajar dengan rajin seperti yang anak-anak dilakukan sekarang ini. Walaupun masa pandemi, anak-anak tetap belajar dari rumah dengan penuh semangat. Dengan belajar yang rajin, suatu saat anak-anak mampu meraih kesuksesan dalam mengikuti olimpiade secara internasional. Nilai berikutnya memajukan pergaulan demi untuk kesatuan dan persatuan bangsa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Contoh perilaku yang bisa dilakukan adalah dengan saling menghargai antara perbedaan, bersahabat tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan akan terwujud, kehidupan yang rukun pun akan dapat diwujudkan pula di negara Indonesia. Seperti itu anak-anak ya, beberapa nilai dan perilaku yang mencerminkan sila ketiga dalam Pancasila. Nah, anak-anak, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Dan setelah ini silakan dikerjakan tugas-tugasnya ya.